Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aidil Lisan Ansari, Fajar Aidil Akbar, Desa Riri Gimnastiar dan Yuliza ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Beta, yang mana pembahasannya terdiri dari pengertian beta, mengestimasi beta, beta pasar, beta akuntansi, beta fundamental, beta pasar dan beta fundamental, dan yang terakhir beta portofolio. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas atau volatility return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur risiko sistematik atau systematic risk dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta masa depan. Analisis sekuritas dapat menggunakan data historis dan kemudian menggunakan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi beta masa depan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Fajar Aidil Akbar akan melanjutkan materi tentang beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya, selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar linear, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar di bab 10 atau dengan menggunakan model CAPM. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut, yaitu RI sama dengan alpha I plus beta I dikali RM plus EI, di mana RI ini adalah return sekuritas ke I dan alpha I ini adalah suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Beta I merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM. RM ini adalah tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Sedangkan EI ini adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0, atau dapat dirumuskan dengan E dalam kurung EI sama dengan 0. Secara definisi, beta merupakan pengukur volatilitas antara return suatu sekuritas portofolio dengan return pasar. Jika volatilitas ini diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara sekuritas ke I dengan return pasar adalah sebesar kovarian antar laba. Jika kovarian ini dihubungkan relatif terhadap resiko pasar, yaitu dibagi dengan varian return pasar atau M kuadrat, maka hasil ini akan mengukur risiko sekuritas KI relatif terhadap risiko pasar atau disebut dengan beta. Dengan demikian, beta juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beta I sama dengan kovarian antar laba dengan indeks laba pasar dibagi dengan varian dari indeks laba pasar. Beta akuntansi. Data akuntansi seperti misalnya laba akuntansi, accounting earnings, dapat juga digunakan untuk mengestimasi laba. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi dengan demikian dapat dirumuskan dengan HI ini adalah beta akuntansi sekuritas KI sama dengan kovarian antara laba perusahaan KI dengan indeks laba pasar dibagi dengan varian dari indeks laba pasar.
Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cesar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang beta fundamental. Beaver, Kettler, dan Scholes pada tahun 1970 mengembangkan penelitian Ball and Brown dengan menyajikan perhitungan beta menggunakan beberapa variabel fundamental. Variabel yang dipilih oleh mereka merupakan variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko, karena beta merupakan pengukur dari risiko. Dengan argumentasi bahwa risiko dapat ditentukan menggunakan kombinasi karakteristik pasar dari sekuritas dan nilai-nilai fundamental perusahaan, maka kombinasi ini akan banyak membantu mengerti beta dan untuk memprediksinya. Mereka menggunakan 7 macam variabel yang merupakan variabel-variabel fundamental. Berikut variabel-variabel tersebut. Yang pertama yaitu dividen payout. Variabel ini diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Lindner pada tahun 1956 memberikan alasan rasional bahwa perusahaan enggan untuk menurunkan dividen. Jika perusahaan memotong dividen, maka akan dianggap sebagai sinyal yang buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cenderung untuk membayar dividen payout lebih kecil supaya nanti tidak memotong dividen jika laba yang diperoleh turun. Yang kedua yaitu asset growth. Variabel ini didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Hubungan ini tidak didukung oleh teori. Yang ketiga yaitu leverage. Variabel ini didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Bowman pada tahun 1980 menggunakan nilai pasar untuk total utang dalam menghitung leverage dan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jika digunakan dengan nilai buku. Yang keempat yaitu likuiditas. Likuiditas diukur sebagai current ratio yang aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin liquid perusahaan, maka semakin kecil risikonya. Yang kelima yaitu asset size. Variabel ini diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan risiko. Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur besarnya perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasannya adalah karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal, sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil. Yang keenam yaitu earnings variable. Variabilitas laba diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau Price Earnings Ratio atau rasio harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Variabilitas dari laba dianggap sebagai risiko perusahaan, sehingga hubungan antara variabel ini dengan beta adalah positif. Yang ketujuh yaitu beta akuntansi. Beta akuntansi diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi, dan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar seperti di persamaan regresi. Karena beta akuntansi dan beta pasar keduanya pengukur rasio yang sama, maka diprediksi keduanya mempunyai hubungan yang positif. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Yuniza. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian 6, yaitu mengenai beta pasar dan beta fundamental.
Kelebihan dari beta return pasar adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Kelemahan dari beta return pasar adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan, karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik atau fundamental perusahaan. Beta fundamental mempunyai kebaikan bahwa beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan, karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut. Beta fundamental juga mempunyai kelemahan, yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Bagian 7, beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio. Rumusnya adalah sebagai berikut. Beta P sama dengan sigma WI dikali beta I, di mana beta P adalah beta portofolio, WI adalah proporsi sekuritas ke I, BI atau beta I adalah beta individual sekuritas ke I. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6 mengenai beta. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.